Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Ibu Eis. Apa kabar dengan kalian semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Pada video Ibu kali ini, kita akan belajar tema 5, subtema 1, pembelajaran 1. Ya, untuk kelas 2. Marilah kita awali pertemuan kita pada kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pengalamanku. Setiap orang memiliki pengalaman. Pengalaman dapat diperoleh di mana saja, seperti di rumah, di sekolah, dan di tempat bermain. Pengalaman juga dapat diperoleh di tempat wisata. Pengalaman Benny di rumah bekerja bersama keluarga. Benny dan keluarga bekerja membersihkan kebun bunga. Lihat gambar 1. Benny di sekolah pernah menang lomba. Benny menang lomba baca puisi. Lihat gambar 2. Benny juga berpengalaman di tempat bermain. Pengalaman bermain galah asin. Galah asin dilakukan di lapangan. Lihat gambar 3. Benny berpengalaman juga di tempat wisata. Benny pernah pergi ke Raja Ampat. Lihat gambar 4. Subtema 1, pengalamanku di rumah. Liburan semester 1 telah usai. Saat liburan, Benny asik membantu di rumah. Benny membantu ibu, ayah, dan kakak. Benny membantu ibu memajang jam dinding. Benny membantu ayah memperbaiki motor. Benny membantu kakak membersihkan kamar. Perhatikan kegiatan Benny berikut. Ayo mengamati anak-anak. Apa yang dilakukan Benny? Pernahkah kamu melakukan kegiatan tersebut? Pembelajaran 1. Jam dinding di rumah Benny mati. Ibu minta tolong Benny mengganti baterainya. Jam dinding terjatuh saat dijangkau. Benny minta maaf kepada ibunya. Ayo mengamati anak-anak. Dengarkan teks percakapan yang dibacakan gurumu. Dengarkan dengan seksama. Nah, ini dia teks percakapan antara ibu dan Benny. Diawali dengan ibu. Benny, coba lihat jam dinding di rumah, nak. Ya, Bu. Benny melihat jam dinding. Wah, jarumnya berhenti bergerak, Bu. Kalau begitu, apa yang harus dilakukan? Benny harus mengganti baterai dengan yang baru, Bu. Maukah Benny mengganti baterainya? Mau, Bu. Benny naik di atas tangga. Hati-hati ya, nak. Iya, Bu. Saat menjangkau jam dinding, Benny kurang hati-hati. Wah, jamnya retak. Maafkan Benny, Bu. Benny kurang hati-hati dalam mengambil jam dinding, sehingga jam dinding terjatuh. Ya, nak, kedepannya Benny harus lebih hati-hati dan tidak perlu tergesa-gesa. Nah, itu anak-anak, percakapan antara ibu dan Benny. Ayo mengamati lagi anak-anak. Sudahkah kamu mendengarkan teks percakapan? Buatlah pertanyaannya. Mintalah temanmu menjawabnya. Pertanyaannya seperti ini. Contohnya, siapa yang mengambil jam dinding? Jawab teman, Benny. Nah, di dalam penulisan kalimat pertanyaan, huruf awal menggunakan huruf kapital atau huruf besar seperti kata siapa. S menggunakan huruf kapital. Dan jangan lupa
Setiap kalimat pertanyaan selalu diakhiri dengan tanda tanya. Kemudian, nama orang di awal menggunakan huruf kapital, seperti pada tulisan Beni. B menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Ayo menulis anak-anak. Dengarkan percakapan di atas, jawablah pertanyaan berikut. Nah, tadi percakapannya sudah Ibu bacakan ya. Sekarang, lihat pertanyaannya. Apa yang terjadi dengan jam dinding? Jawabnya, jam dinding di rumah Beni mati. Siapa yang mengambil jam dinding? Jawabnya, Beni. Kemudian, pertanyaan ketiga, mengapa jam dinding jatuh? Jawabnya, jam dinding terjatuh saat dijangkau. Pertanyaan keempat, bagaimana cara mengambil jam dinding? Jawabnya, memanjat tangga. Pertanyaan kelima, Beni telah menjatuhkan jam dinding. Apa yang dilakukan Beni kepada ibunya? Jawabnya, Beni minta maaf kepada ibunya. Ayo berlatih. Gambar berikut menunjukkan sikap santun. Sikap Beni santun kepada ibunya. Latihlah dirimu seperti Beni kepada ibunya. Beni menggunakan bahasa yang santun dalam meminta maaf. Coba lakukan bersama teman sebangkumu. Nah, lakukan seperti ini. Maafkan Beni ya Bu, Beni sudah menjatuhkan jam dinding. Jam dinding di rumah menjadi rusak. Ya Nak, tidak apa-apa. Ibu sangat berterima kasih karena kamu sudah menolong ibu. Lain kali hati-hati, kamu tidak perlu tergesa-gesa. Ayo mengamati anak-anak, amatilah gambar berikut. Beni teringat tugas dari gurunya. Tugasnya mengukur panjang benda yang ada di rumah. Beni ingin mengukur panjang jam dinding. Berapakah panjang jam dinding ini? Sebutkan alat yang digunakan untuk mengukurnya. Alat yang digunakan adalah penggaris. Penggaris disebut juga mistar. Pernahkah kamu menggunakan penggaris? Sebutkan benda yang pernah diukur dengan penggaris. Sebutkan satuan ukuran yang ada di penggaris. Apa satuan ukurannya? Ya, satuan ukurannya adalah sentimeter. Perhatikan percakapan berikut. Bu, apakah nama satuan pada penggaris? Beni lupa nama satuannya. Satuan ukuran pada penggaris adalah sentimeter. Sentimeter disingkat cm. Bagaimana cara menggunakannya, Bu? Cara menggunakannya adalah sebagai berikut. Ukur benda dimulai dari angka 0. Angka 0 pada penggaris harus lurus dengan pangkal benda. Terima kasih, Bu. Nah, itu adalah percakapan antara Beni dan ibunya. Kamu sudah mengetahui cara mengukur benda. Ukurlah benda-benda yang ada di sekitarmu. Gunakan penggaris untuk mengukurnya. Setelah itu, kamu tuliskan di tabel berikut ini. Contohnya, nama benda buku panjangnya 30 cm. Jam dinding panjang 27 cm. Pensil panjang 15 cm. Sisir panjang
18 cm dan kotak pensil panjang 22 cm. Nah, anak-anak, nama-nama benda boleh disesuaikan dengan yang ada di sekitarmu. Ini hanya contoh saja. Ayo berlatih anak-anak. Kamu sudah dapat mengukur panjang benda di sekitarmu. Perhatikan gambar berikut. Pilihlah benda yang dapat diukur dengan penggaris. Berikan tanda centang pada gambar berikut. Ya, gambar nomor 1 adalah gambar tisu, kotak tisu. Kemudian yang kedua adalah pintu rumah. Gambar ketiga adalah meja. Gambar keempat adalah tangga. Gambar kelima adalah figura foto. Gambar keenam adalah akuarium yang ada di atas meja. Jadi yang diukur adalah akuariumnya. Manakah benda-benda ini yang bisa kamu ukur dengan menggunakan penggaris? Ya, gambar nomor 1 ya. Kemudian gambar nomor 2, tidak ya, karena pintu rumah itu tinggi. Tentunya kamu sulit untuk menjangkaunya. Kemudian gambar yang ketiga, ya bisa ya, meja bisa diukur dengan penggaris. Kemudian gambar keempat, tidak bisa, dan gambar kelima bisa ya. Gambar keempat itu adalah tangga. Tentunya tangga itu tinggi ya. Jadi susah untuk dijangkau. Dan gambar yang keenam, akuarium, bisa diukur dengan penggaris. Nah, anak-anak, untuk pelajaran SBDP, kita sama-sama akan menyanyikan lagu Pelangi-Pelangi ciptaan Ate Mahmud. Yuk kita nyanyi bersama-sama. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi-pelangi, ciptaan Tuhan. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi-pelangi, ciptaan Tuhan. Pelangi-pelangi, ciptaan Tuhan. Tahukah kamu tekanan nada? Tekanan nada pada lagu ada 2, nada kuat dan nada lemah. Tanda seperti ini artinya nada kuat, dan tanda seperti ini artinya nada lemah. Ayo berdiskusi anak-anak. Kamu sudah mengetahui tekanan nada, baik nada kuat maupun lemah. Perhatikan kosakata pada teks lagu Pelangi-Pelangi. Coba tentukan panjang dan pendek bunyinya. Garis bawahi teks lagu tersebut. Bunyi panjang dengan garis merah, bunyi pendek dengan garis biru. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi-pelangi, ciptaan Tuhan. Manakah bunyi panjang? Ya, ini yang di garis merah adalah bunyi panjang. Dan bunyi pendeknya adalah yang diberi garis biru. Nah, di akhir
pertemuan kita ada kegiatan bersama orang tua. Diskusikan bersama orang tuamu. Kamu sudah mengetahui panjang dan pendek. Coba praktikkan di rumah, praktek mengukur panjang benda. Nah, cukup sampai di sini dulu pelajaran kita untuk tema 5, subtema 1, pembelajaran 1. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang telah mengikuti pelajaran Ibu dari awal hingga akhir. Kalian memang anak-anak yang hebat, anak-anak yang pintar. Ya, semoga apa yang sudah disampaikan oleh Ibu bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ayah Bunda yang telah mendampingi anak-anak di dalam belajar. Mari kita tutup pelajaran kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.